ilaman. Insya Allah keempat-empatnya kita sudah melaksanakannya, betul apa benar? Betul. Tinggal yang kelima, kita melaksanakan haji ataupun umroh. Bagaimana caranya? Yang biasanya kita sholat menghadap kiblat, begitu ada sajadah gambarnya bangunan Ka'bah, tetapi nanti tamu kita diyufullah, diyufur rahman ini, pimpinan kita akan langsung menatap Ka'batul Mukarramatus Syarifah. Insya Allah. Hal demikian beliau mengundang kita, sama halnya waktu Sayyiduna Umar bin Khattab, sahabat Rasul yang kedua, pengen melaksanakan umrah, pamit sama Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan kami untuk melaksanakan umrah ke Baitullah, Baitul Atiq. Apa jawaban Rasulullah? Doakan kami pula nanti kalau sudah ada di Ka'bah. Tuh begitu. Makanya kalau ditanya sama Pak Haji, jangan lupa doa apa, titip oleh-olehnya apa. Bukan oleh-oleh dan sebagainya, yang penting doa. Beliau kita doakan berangkatan nanti pada hari Rabu malam Kamis. Nanti insya Allah beliau pun akan jamak doanya untuk kita semua. Insya Allah. Kan kalau sudah melaksanakan umrah ataupun haji, begitu tawaf di mutarin Ka'bah, habis itu sa'i Safa Marwah, habis itu pulang lagi ke rumah tanah air ini, nanti bisa dapat beli mobil mewah, rumah yang mewah, hidupnya sakinah mawaddah warahmah. Begitu, tinggal apa lagi dah. Masya Allah. Nah sekarang kalau kita nih yang ada hadir pada kali ini yang belum melaksanakan, jangan lupa kita harus mempunyai cita-cita. Yang pertama, cita-cita niat kita, ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk dapat melaksanakan manasikul haji ataupun umrah. Mau doanya? Mau. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna ziyaratal haramain syarifain. Panjang banget dah. Panjang banget dah. Susah banget dah. Dipotong-potong ya. Allahumma urzuqna ziyarah al-haramain الشريفين فيسر لنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Itu diamalin setiap habis sholat. Amalin habis sholat. Sekarang lupa. Ntar tinggal minta catatannya sama Mas Heru sama Mas Mawanda, gitu aja udah. Ya, suruh tulis dah, siap dah. Udah pinter mereka mah. Ya setiap Sabtu ngaji. Coba dites. Ngobrol itu ya. Itu ya, terus berkesinambungan insya Allah. Karena dalam haji ataupun umroh banyak istilah-istilah di Indonesia mah kayak kita nih. Kalau kayak kita mah sekarang alhamdulillah. Zaman dulu waktu saya masih ingat, kalau saya namanya di kampung di Priok ataupun di Koja itu, kalau misalnya ada haji ada umroh, seneng kalau ada acara kayak ginian. Seneng banget ya. Saya masih kecil waktu itu, ada istilah katanya Haji Halimah. Haji Halimah kita ini yang antar ke Halim, pulang ke rumah, begitu. Iya kan? Kalau kayak Pak Haji beserta keluarga, itu namanya haji, nasibnya baik. Karena beliau punya segala sesuatunya, memang Allah panggil dengan manistata'a ilaihi sabila, kesanggupan dalam harta dan sebagainya. Kalau enggak Halimah ya kita haji dulu adanya Haji Mansur. Apa Haji Mansur? Haji yang halamannya digusur. Begitu dia digusur jual tanah, bisa pergi haji ataupun umroh. Betul nggak? Dulu zamannya partai cuma 3 tuh, ya kan? Sekarang seabrak-abrak. Dulu adanya Haji Abu Bakar, Haji atas budi baik Golkar. Begitu.
yang banyak apa kalau sudah ke partai kedua tuh, banyak yang pergi haji sama umroh, ya kan? Ada haji nasab keturunan, bapaknya ustadz suka bawa rombongan punya KBH, anaknya juga ikut, itu haji nasab. Giliran yang satu kayak saya, apa tuh? Haji kosasi. Apa artinya? Haji yang ongkos jadi kasih. Mau begitu? Mau. Dari siapa yang mau? Masya Allah. Banyak segala tuntutan. Yang penting tadi baca sering tadi doa tadi, ataupun banyak sholat, atau banyak baca surah. Yang Al-Quran kita tahu ada berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Ada berapa ayat? Ya, ada yang mengatakan demikian, tapi yang tepat adalah 6236. 6236 ayat itu terhimpun dalam mushaf Al-Quran. Nah, kalau demikian, ayo kita biar bisa rezeki kita lancar, sering baca surah Yasin, betul nggak? Begitu banyak baca surah Yasin, nggak berangkat saat banyakin baca surah Ar-Rahman, nggak berangkat juga saat Al-Waqi'ah, nggak berangkat juga saat Al-Mulk. Baca itu surat, nggak berangkat juga saat baca surat Rumah. Buat rumahnya dapat duit dan pergi haji dan umroh. Masya Allah. Salah demikian, ya. Sekarang kan waiting list di Indonesia ini sangat lama sekali, ya nggak? Konon katanya sekarang kita daftar haji, nanti kita berangkatnya itu 15 tahun yang akan datang. Masya Allah. Teman saya Ustaz ada sudah dapat kosasi, tadi ongkosnya dikasih, didaftarin tahun berangkatnya tahun 2035. Masya Allah. Banget ya. Cuma kita doain mudah-mudahan beliau panjang umur. Ini mah tahadduts bin ni'mah, mohon maaf. Waktu kami berangkat tahun 2006 yang tragedi yang namanya Haji Akbar yang katanya kelaparan. Pernah dengar ya? Wah, bohong itu, padahal nggak kelaparan. Mohon maaf. Itu kadang media terlalu mojok-mojokin kita. Bahwasanya padahal di sono. Iya, makanya nasi sih memang nggak turun. Coba yang namanya buah-buahan, roti dan sebagainya itu ada, mie ada. Cuma Indonesia kalau nggak kena nasi katanya nggak makan. Jadi kelaparannya nggak kena nasi. Iya, tetap aja kita enak ya Allah. Orang yang melaksanakan umrah ataupun haji nikmat sungguh sangat luar biasa. Karena orang yang sholat di Masjidil Haram itu perbedaannya sama kita sangat jauh sekali. Barang siapa kata Rasulullah yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, di Makkah, di Ka'batul Mukarramah, maka dia akan mendapatkan 100.000 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Madinah, Masjid Nabawi 10.000 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada anekdot, begitu sudah lagi melaksanakan umrah ataupun haji, banyak-banyak sholat di sono, begitu ke tanah air tidak sholat lagi. Kenapa? Udah lama, udah banyak sholat saya. Wah, ya Allah, jangan begitu, ya. Nah, dengan keikhlasan kita nih, tadi yang saya hantarkan, watimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji ataupun umrah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti berangkat dari sini ke Etihad ya, Dubai dulu, Emirat ya? Iya. Iya, ya? Emirat pergi ke Dubai, dari Dubai nanti langsung Madinah, Jeddah ke Mekah. Alhamdulillah, enakan begitu Baji, enakan begitu. Ya Allah. Karena Al-Fakih kemarin saya bisa melaksanakan umroh Mekah dulu. Kalau udah Mekah dulu kita penting tunggang tinggi sholat ibadah, nanti begitu ke Madinah dah banyak lehannya, enak dah. Tuh, Masya Allah. Sholat Jumat, kalau di sana sholat Jumat ada laki perempuan pada sholat, di sini nggak boleh. Begitu. Campur di sana. Kita insya Allah kebayang di mana yang namanya orang kalau tahu kita lihat aja dah, demikian rupanya ya Allah Rabbi indahnya. Nanti di Makkah, di Ka'bah
Itu tempat-tempat yang mustajabah, diantaranya Hijr Ismail, di mana waktu itu Nabi Ismail ingin disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, betul nggak? Setelah itu ada multazam antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah Kiswah, itu ada pojokan sedikit, itu multazam. Bahkan diriwayatkan menerangkan bahwasanya sepanjang mata memandang daripada multazam itu hingga sudut mana dunia itu tempat yang mustajabah. Hajar Aswad, apalagi tempat Safa Marwah, makam Ibrahim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita melaksanakan demikian, insya Allah. Mau? Gabung. Begitu. Kalau bisa nanti kita bikin paguyuban nih tempat salon kita nih. Nah, jangan diambil sekian persen itu atau bisa berangkat begitu. Ada cita-cita kita bahwasanya kita melaksanakan sunnah Rasul, diantaranya bisa menghadirkan hati jiwa pikiran kita di hadapan Ka'batul Musyarrafah. Insya Allah. Terus nanti di Masjid Nabawi di Madinah sungguh sangat luar biasa. Bagaimana Madinah itu sangat megah. Bagaimana Rasulullah membuat yang namanya membangun Baitullah yang pertama di daerah Madinah, yaitu Masjid Quba. Nanti di sana akan melaksanakan, bahkan ada hadis Rasulullah yang sangat sahih, barang siapa yang dari hotel tempat mukimnya keadaan suci dengan hadat kecil dan hadat besarnya hingga sampai Masjid Quba melaksanakan salat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Nampak? Insya Allah. Udah demikian. Ini masalah umrah. Mudah-mudahan kita doakan kepada pimpinan kita ini mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan umrah yang akan datang. Insya Allah. Dan insya Allah doa beliau insya Allah dikabulkan, dan atas nama kita semua mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu. Nah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bahas sedikit nih masalah Isra Mi'raj. Ini waktu udah 8:30, betul nggak? Betul. Yang sangat menarik Isra Mi'raj adalah harus kita kutip dulu bahwasanya tadi yang dibacakan oleh pimpinan kita, masya Allah, saya terharu. Pimpinannya aja bacanya begitu, bagaimana anak buahnya ya? Lebih bagus, Wah, lebih bagus, betul nggak? Masya Allah, Karim. Jangan mau kalah sama pimpinan kita, bacanya demikian rupa bagusnya, masya Allah. Nah, tadi yang dibacakan bahwasanya Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Jangan lupa itu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ayat ini sangat fenomenal bagi kita untuk mengukur keimanan kita. Hati-hati. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW pada suatu hari malam hari dari Masjidil Haram. Nah, nanti beliau yang melaksanakan nampak jelas nanti umrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina dalam sepertiga malam pada waktu itu Rasulullah SAW di perjalanan. Yang uniknya, kenapa ada hal demikian saya ceritakan? Mudah-mudahan si cerita singkat aja, kalau panjang gak bakalan nyampe sampai jam 9. Rumah kita jauh-jauh semua ya kan? Dekat wajib? Ya sama. Bekasi, Bogor, bukan? Depok, masuk. Apa itu? Ada percakapan antara langit sama bumi. Ya. Kata si bumi begini, wahai langit, kamu gak ada apa-apanya sama aku sebagai bumi. Kenapa? Aku ini adanya gunung
adanya laut, adanya sungai, adanya pohon tumbuhan dan lain sebagainya. Jawaban si langit, aku juga. Apa kata langit? Aku punya awan, matahari, rembulan. Aku juga punya bintang-bintang dan lain sebagainya yang menyinari daripada langit. Dijawab lagi sama si ini, apa bertengkar lagi tuh antara langit sama bumi. Kata si bumi, oh, aku ini yang namanya bumi itu dihinggapi oleh para nabi dan rasul, dihinggapi oleh para aulia, ulama, salihin dan mukminin ammah, orang mukmin yang lainnya. Apa kata si langit? Aku juga punya. Apa? Di langit ke-1, ke-2, ke-3 para nabi pun sekarang lagi sudah pada singgah. Nabi Adam, Idris, Nuh, hingga sampai nabi yang ke-24 Nabi Isa dan sebagainya. Terus kata si bumi, oh, aku punya sangat mulia apa? Makkatul Mukarramah. Setiap hari, setiap detiknya orang itu berziarah untuk apa? Mengelilingi Ka'bah dan sebagainya. Berziarah ke tempat demikian. Kata si langit, aku juga punya, namanya Baitul Ma'mur. Dan para malaikat semua dari dulu sampai nanti kiamat itu selalu banyak yang tawaf. Kata si bumi, nggak kalah-kalah juga nih langit. Ada satu yang dikalahkan oleh bumi. Apa? Kata si bumi, aku punya Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlahir di muka bumi ini, dan beliau penghulu para nabi dan rasul, makhluk yang sangat mulia sealam jagat raya ini. Dijawab lagi balasan sama si langit, diam aja, menang baik. Sedih itu si langit. Apa yang harus aku jawab lagi? Benar kata si bumi, karena manusia yang sangat mulia, bahkan seluruh alam, bahkan Allah sebagai Tuhan sangat menyayanginya. Aku gak ada, gak punya, jadi gak. Lantas si langit protes sama Allah, ya Allah, Engkau maha pengampun, pengasih, bahkan Engkau maha bijaksana yang mengabulkan segala doa hambamu. Aku langit adalah hambamu ya Allah, maka kabulkan permintaanku. Kata langit. Kata Allah, apa permintaanmu wahai langit? Aku ingin dihinggapi yang namanya kekasihmu, kekasih kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan sama Allah. Apa itu? Peristiwa Isra Mi'raj. Pas demikian dikabulkan, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Hai Jibril. Serius serius amat sih. Ya Allah, langsung habis baterainya. Malah itu kan ya. Serius untuk kagetnya gak kebablasan. Bukan. Diminum dulu dah kalau kaget. Kata Allah, wahai Jibril, pada malam 27 Rajab ini, kata Allah, malam 27 Rajab, engkau stop dulu tasbihnya kepadaku. Kasih tahu malaikat Israel, jangan malam 27 itu jangan engkau jangan suruh nyabut nyawa dari penjuru utara, selatan, timur, barat, jangan. Oh, kata malaikat Jibril, ada apa gerangan? Apakah yang namanya hari kiamat akan datang hari ini tuh? Begitu kata malaikat Jibril. Ternyata apa kata Allah? Jemput yang namanya Nabi Allah Muhammad untuk menaiki langit hingga sampai Sidratul Muntaha, Raf mustawa Lauhil Mahfuz. Dijemput. Sebelum dijemput, persyaratannya adalah engkau cari kendaraan yang berhak untuk Muhammad Rasulullah SAW. Pergi malaikat Jibril ke surga mencari yang namanya buraq. Ada berapa buraq kalau mau tahu? Ada 40.000 buraq di surga. Buraq ada 40. Banyak bener. Dari 1 hingga sampai 40.000 buraq
itu jidatnya tertulis Muhammad, Muhammad. Buruknya satu Muhammad. Terus semuanya Muhammad. Seluruh 40.000 buruk tersebut ada namanya Muhammad. Tiba-tiba di antara kurumu dan buruk yang 40.000 tersebut ada di pojokan sana. No, di pojokan sana. No. Namanya yes. Ternyata di pojokan sana ada yang galau boroknya. Dan mulai galau. Pojok aja, udah. Usah pojok di depan aja dah. Yes. Ternyata yang buruk galau itu dihampiri sama malaikat Jibril. Wahai buruk, yang lain pada senang lompat-lompatan gembira, kenapa engkau bersedih? Jawaban yang galau katanya, gimana aku gak sedih wahai Jibril? Kalau bahasa kita mah Jibril. Ada apa, Rok? Galau begitu. Begini, Ril. Kita ini semua ada 40.000 buruk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Semua jidat kami, di kening kami ada bacaan Muhammad, Muhammad, Muhammad. Begitu turun di jidat kening kami ini ada nama Muhammad, itu pun lamanya itu sekian lamanya 40.000 tahun. Masya Allah. Nunggu 40.000 tahun, ini apaan sih? Kenapa di kening kami ada namanya Muhammad? Semuanya pada girang gembira karena tahu Muhammad itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci surga, rahmatan lil alamin, itu Nabi Muhammad. Maka yang galau ini, kenapa kau galau katanya ke Jibril, Roh? Ya, ya. Kenapa galau? Kenapa aku enggak galau wahai Ril? Karena selama 40.000 tahun itu aku ini kangen kepadanya. Aku belum ketemu, semua kita belum ketemu, dan aku galau gemetar. Pengennya aku ingin ditunjuk. Bagaimana mau ditunjuk? 40.000 sekian aku bakalan ditunjuk. Aku tidak nangis, itu buruk yang galau. Saking galaunya, rindunya sama Rasulullah, maka malaikat Jibril menunjuknya yang galau itu. Jadi kuncinya nanti kalau pengen sukses galau aja di sini. Pasti lo bawa rujuk dah. Ya kan? Rujuk keluar. Bukan nunjuk, kan tadi kan beliau cita-citanya sama keluarga doang, sama anak-anaknya bro. Ternyata yang galau Om Don. Ya udah dia pas banget sama ceritanya ya. Masya Allah. Begitu buruk yang galau, begitu dikasih kesempatan sama malaikat Jibril, galaunya hilang, langsung gembira, jingkrak-jingkrakan. Buruk itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Keledai ya? Jingkrak-jingkrakan sampai dalam kitab dikatakan, kitab Dahdir dikatakan bahwasanya Qissatul Mi'raj itu yang namanya si buruk. Jingkrak-jingkrakan nggak tahu udah di hadapan Rasulullah. Kata malaikat Jibril, Roh, itu di hadapan ada Muhammad. Yang benar, iya begitu melihat, malu di sini bro. Jadi dikatakan Qissatul Mi'raj demikian. Sampai di Rasulullah, maka Rasulullah datang, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah pada waktu itu Rasulullah dibelek daripada dadanya, dari tenggorokan hingga sampai dadanya di atas pusat. Dibelek, baru dicuci dalemannya oleh air zam. Itu. Makanya benar nanti di sono banyakin minum air zam-zam. Dibelek dulu. Dibelek dulu. Banyakin minum ya. Langsung menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, duduk. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada doanya. Tuh. Makanya nanti
kalau misalnya nanti pimpinan kita Pak Haji dan Bu Haji datang bawa oleh Zam-Zam, teguknya itu dengan 3 kali tegukan, walaupun nanti secuil, ya mentang-mentang haus 3 kali sunnah Rasulullah, ya duduk hadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi. Bacanya begitu, ya. Jadi apa kita minta, ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, banyak rezekinya, dan mudah-mudahan ya Allah dengan air Zam-Zam ini jauh dan sembuhkan kami dari penyakit. Amin ya Rabbal alamin. Itu nikmatnya, indahnya umroh ataupun haji. Kalau kita sungguh-sungguh mah insya Allah dengan bikin arisan kayak begitu keluar, umrahnya kan begitu. Bener, amin. Soalnya banyak jamaah saya begitu, kan bikin saat berangkat jatuh jamaah terus begitu. Jadi kalau demikian kayaknya kita itu sudah mendapatkan cita-cita muslim yang kafah. Dari yang rukun Islam 5 itu kita sama-sama dapat melaksanakan, betul nggak? Kita tahu bahwasanya Rasul dilahirkan di Makkah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah kuburnya di Madinah, begitu. Allahu Akbar. Makanya kembali tadi cerita bahwasanya karena ini umrah pas sama dengan kisah Mi'raj antara Masjidil Haram ke Masjidil Nabawi hingga sampai Masjid Aqsa dan Sidratul Muntaha. Ternyata yang tadi sudah dicuci dirapatkan lagi, malaikat Jibril membawa bejana dari surga, bejana emas, yang mana bahwasanya diberikan disucikan lagi Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Jalanlah malaikat Jibril beserta Rasulullah dan Buraq. Di pertengahan jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menghinggapi daripada ada yang namanya Rasulullah dikasih antara madu, kalau ya di tangan kananmu, terus racun di tangan kirimu. bukan begitu, racun lah, ini dipancing salah, bukan dikasih madu tapi dikasih susu. Jadi kan dipancing aja, mau aja dipancing. Di kanan dikasih susu, di kiri dikasih arak. Ternyata Rasulullah mirip yang susu. Makanya sampai saat ini insya Allah alhamdulillah akhlak kita akhlak yang baik dari Rasulullah SAW. Di tengah jalan lagi buruk sama Rasul sama Jibril. Ada nenek-nenek tua. Nenek tua ya? Nenek tua. Nenek tua bergelimang harta, bajunya indah. Kata Rasulullah tanya malaikat Jibril, itu siapa? Oh, nenek tua pakai pakaian indah dan sebagainya. Serem lagi. Coba kalau kayak pegawai salon ini sudah cantik-cantik, belum nenek pakai pakaian indah, enak cakep. Ini udah nenek tua lagi. Repot lagi. Akhirnya jawab Jibril, itu ya Rasul, itu adalah dunia. Ya kan? Sampai saat ini kan dunia ini benar. Bagusan di luar betul. Itu dia nyanyi si almarhum kepada Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Betul nggak?
saya di dunia ini adalah fana, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang memiliki, siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dibalas sama Allah, maka nikmat mana saja yang kamu dustain, Oh, pimpinan kita diberikan kelebihan harta, nikmat melaksanakan umroh sama putra putrinya, sudah memberikan pelajaran kepada putra putri, nanti kalau sudah berumah tangga jangan lupa ibadah nomor 1 tuh. Betul nggak? Insya Allah kita nyusul. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ternyata begitu sudah lagi Rasulullah jalan lagi sampai ke Bukit Tursina, ditanya malaikat Jibril Rasulullah, ya Jibril, ini bukit apa? Disinilah wahai Rasul yang namanya Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam mencari seorang Tuhan, mencari Tuhan. Begitu melihat matahari di siang hari menyinari, apakah ini Tuhanku? Ternyata senja dia turun, malam berganti dengan bulan, apakah ini yang menerangi malam hari? Pagi dia turun, redup lagi. Lihat gunung sangat tinggi, ternyata gunung pun akan hancur. Di Bukit Tursina itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan wa kallamallahu Musa taklima, mendapatkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 2 rakaat Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu suka ziarah. Sekarang kita gak suka ziarah, katanya umatnya Rasulullah. Sampai lagi ke Bethlehem. Tahu Bethlehem? Bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Indonesia, bait itu adalah rumah. Lahmi adalah daging. Baitul lahmi, di mana Baitul lahmi itu adalah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Nah, tempatnya Bunda Siti Maryam. Nanya lagi Rasul, wahai Jibril, ini tempat apa? Ini tempatnya Nabi Isa alaihissalam. Sholat 2 rakaat Rasulullah. Berarti kan kalau sholat berarti doa. Ziarah lagi. Sampai lagi Rasulullah ditunggu oleh para malaikat dan Nabi sekalian jagat raya yang sudah wafat itu di Masjidil Aqsa hadir semua. Allah merinding saya. Begitu ditunggu, yang kita sering baca tuh apa, kalau dalam di kampung-kampung dulu kalau mau sholat subuh ada bacaan tarhib. As-salatu wassalamu alaik. Betul nggak? Betul. Ya imam al-mujahidin. Imamnya. Ada bacaan ini. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama' wa antal imam. Gitu enggak? Artinya wa taqaddamta. Ternyata Rasulullah ditunggu sama Nabi Adam hingga Nabi Isa datang. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya imamil mursalin. Silakan engkau wa taqaddamta, imam. Masya Allah. Istilahnya Nabi bontot menjadi imam. Itu yang imamin para nabi dan malaikat yang hadir di Masjid Aqsa. Imam 2 rakaat. Begitu sholat langsung Rasulullah Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Mi'raj, naik. Mi'raj naik. Makanya kalau yang orang laki-laki yang sudah punya istri, kalau bilang sama mamanya Mi'raj cuma Mi'raj. Nah, kalau masih ada muda jadi malu, jadi ngerahin begini. Iya, daripada takut ketahuan sama anak kita, bilang Mi'raj aja. Mah Mi'rajan yuk, Mi'raj. Iya kan? Naik Rasulullah, masih diantar oleh malaikat Jibril. Begitu langit pertama,
malaikat Jibril mengetok-ketok kepada penjaga malaikat pertama. Ya malaikatullah, buka pintu langit pertama. Apa jawabannya? Siapa kamu? Jibril. Sama siapa? Ada. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka karena perintah Allah. Begitu di langit pertama, Rasulullah melihat segelombolan sebelah kanan ada orang yang selalu girang, tertawa enak. Yang sebelah kiri menangis. Disapa sama Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa itu Jibril? Itu Nabi Adam alaihissalam. Allah. Begitu disapa melihat itu, kenapa ini kanan itu gembira? Itu orang yang mendapatkan kenikmatan surga. Di sebelah kiri orang yang mendapatkan laknat daripada neraka. Naudzubillah min. Langit kedua, 3, 4, 5 bertemu dengan nabi-nabi lain seluruhnya. Hingga langit ke-6 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga mati di langit ke-7 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilepas oleh malaikat Jibril. Sudah ya Rasul, aku hanya bisa nyantar sampai di sini. Selanjutnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, Raf-Raf, Mustawa, bahkan sampai Lauhul Mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya ada salah satu tempat yang mana tempatnya indah sekali. Sungai dan lautnya itu dari madu, dari susu. Bayangin kita berenang susu, madu. Nah, kita gimana ya? Sebenarnya mau bayangin aja, madu. Begitu kita nyebur juga minum dulu udah kita. Itu bakalan gebloknya begini. Kita sebagai di surga mudah-mudahan semuanya tampan semua. Begitu sudah keadaan demikian, Rasulullah langsung tafakur kepada Allah. Kembali lagi, begitu ketemu sama Jibril, wahai Jibril, tadi saya melihat tempat yang sangat indah sekali. Itu apa? Itu adalah surga, wahai Rasul. Dan bagi siapa? Bagi orang yang apabila bulan Rajab ini banyak yang berselawat kepadamu Rasul. Nah, bulan Rajab ini banyakin selawat kepada Rasulullah. Betul? Iya, selawat kepada Rasulullah. Masa mengulangi lagi selawat yang senang dia kan? Albumnya udah beredar. Salawat India, salawat apa sebagainya. Ya salah. Bukan luka lama. Ya Allah, ya banyakin salawat bulan Rajab. Banyakin salat. Surga telah menanti kepada orang yang sering banyak salawat di bulan Rajab. Yang mana tanahnya di surga itu adalah melebihi daripada wanginya minyak kasturi dan misik. Masya Allah, tanahnya di sini tanahnya. Nah, seumur-umur pernah nggak sholat di aspal? Coba tanpa alas, pernah nggak? Belum pernah kan? Al-Fakir saya kemarin umur sholat di aspal nggak pakai alas, bener. Iya tuh, wajahnya ngerasain, masya Allah. Tuh di jalanan. Tapi indahnya tuh nggak panas, heran saya. Di sini teriknya minta ampun, masya Allah. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Isa udah datang. Begitu saya habis umroh, lepas, begitu mau masuk pintu, baru pintu pelataran Ka'bah di stop sama askar. Udah masuk Isa, udah nggak boleh di sini aja. Ternyata kirain saya doang. Wih, berjuta-juta orang masuk di belakang. Sholat di aspal tanpa alas, itu aspalnya wangi. Beda kalau di sini. Tadi bau. Kamu matahari pagi nggak bang? Tadi kucing tadi. Ya, itu nikmatnya di sana tuh. Makanya mudah-mudahan cita-cita kita selalu dapat berziarah ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Akhirnya begitu Rasulullah sudah sampai di
Raf-raf sampai Lauhul Mahfuz, Sidratul Muntaha, mendapatkan yang nama tuntunan setiap langit pertama. Para malaikat ada yang takbir, Allahu Akbar kabir, terus begitu. Langit kedua ada para malaikat yang baca at-tahiyatul mubarakatus. Makanya sampai saat ini rangkaian sholat adalah rangkaian daripada Isra Mi'raj, yang mana Rasulullah SAW mendapatkan naungan sholat 50 waktu dulu. 50 waktu. Begitu mau turun ke dunia, itu ketemu sama Nabi Musa. Apa kata Musa? Wahai Rasulullah, apa yang engkau emban begitu dari engkau Mi'raj, yang ketemu daripada Sidratul Muntaha, Raf-raf, Mustawa, Lauhul Mahfuz, aku mendapatkan emban salat 50 waktu. Enggak kuat Rasul. Engkau mah kuat, tapi hamba-hambamu dia yang mati-mati. Enggak bakalan kuat 50 waktu. Betul enggak? 24 jam dibagi 50 waktu, berapa coba? Ayo berapa yuk? 10 menit sekali. Mau begitu tuh 10 menit sekali. Mungkin lagi gunting rambut, Allahu Akbar, suara. Betul enggak? Allahu Akbar, soal medikul begitu. Ngomongin doang, saya nggak tahu apa itu. Tapi sholat rambut orang menjepret. Maka terima kasih kita kepada Rasulullah. Begitu lagi. Oke dah. Kata Rasulullah, protes kepada Allah, ya Allah, ringanin lagi. Ringanin 5 jadi 45. Ketemu lagi dengan Musa. Balik lagi, minta ringan lagi sampai 5 tuh. Begitu sampai 5 ketemu sama Musa, ringanin lagi, wahai Rasul. Tuh, minta ringanin lagi kata Nabi Musa. Tapi kata Rasulullah, aku malu. Sudah 50 menjadi 5, maka yang 5 waktu itu akan mendapatkan pahalanya sama dengan 50 yang tadi. Makanya sholat 5 waktu dari subuh, terus zuhur, asar, maghrib, subuh, kesiangan. Hati-hati tuh kita banget tuh. Betul nggak? Kemarin MU menang nggak MU? Menang ya? 2-1 ya? Tapi MU masuk final loh. Tahu juga masuk. Iya, pulang ngaji jam 12 begitu rebahan nanti MU melotot lagi. Ya Allah. Begitu subuh kesiangan, zuhur di kerjaan, asar kerepotan, maghrib kemacetan, isya ketiduran, wes bablas. Sholat bablas sholatnya, masya Allah kan. Oleh kita setiap yang namanya Isra Mi'raj, jaga sholat 5 waktu. Itu jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Sangat sungguh luar biasa. Setiap wahyu yang Allah turunkan pasti melalui malaikat Jibril yang cuma ada di dunia. Tapi sholat langsung Rasulullah diajak jalan-jalan ke langit. Oh, begitu. Makanya sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu, pada kiblat, betul nggak? Takbirnya Allahu Akbar. Kemarin ada namanya Ahmad Yusman Roy. Yusman Roy mempunyai mantan petinju nasional. Udah kalah sama Kristus kan tendarnya kan. Berapa dia setelah Elias Pikal, dia punya pendirian bahwasanya sholat itu boleh pakai bahasa apa saja. Padahal kan tadi sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau Rasul mati Allahu Akbar, takbirnya Allahu Akbar. Kalau imamnya itu orang Sunda, Allah Nuh Agung. Makmumnya datang orang Padang di belakang, Allah Nan Gadang.
begitu orang Betawi di sampingnya jadi makmum juga. Allah gede banget. Jadi gak enak, Masya Allah. Coba sholat kata Yusuf Roy demikian, hancur Islam kita. Ayo Yusuf Roy itu udah mentang-mentang kalah untuk tendarnya sama apa namanya Chris John kemarin. Iya. Akhirnya ditangkap sama murid, suruh syahadat lagi, syahadat dia. Coba kalau ikutin Yusman Roy, Al-Fatihah akan diganti dengan bahasa Indonesia. Biasanya kita dengar Imam Sulis, Bismillahirrahmanirrahim. Enak, masa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diganti sama dia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya enggak? Kalau kita kan kata Rasulullah, barang siapa yang hadisnya sahih di Bukhari Muslim, saya tadi bosan baca nih. Allah, begitu saya baca lagi. Kalau imam Allahu Akbar, kita langsung, ya ini maksudnya begitu. Allahu Akbar. Kita makmum gak lama langsung Allahu Akbar, dia akan mendapatkan pahala orang yang haji dan umroh 70 kali lipat. Dia yang bermakmum langsung tuh. Gratis. Gratis. Gak usah umur kita dong. Nah, bukan begitu. Makanya, tapi kita ada nggak sering sholatnya sama imam langsung? Ayo saya tanya. Ya sama imam. Iya. Begitu Sami'allahu liman hamidah, langsung kita baca Rabbana walakal hamd. Itu akan mendapatkan yang namanya dosa yang tadi barusan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Bukhari Muslim. Oh, makanya jangan main-main, sholat itu sangat indah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa bohong suami kepada istrinya gugur. Dosa istri kepada suaminya entar dulu. Curangnya. Jangan ada dusta di antara kita. Ini lagi nungguin pihak laki-laki aja nih. Dari tadi jam 9 bener ya. 1 jam udah. Ternyata langsung sedikit lagi. Nah, masalah sholat tadi makanya jangan macam-macam. Kalau sudah mencetuskan sholat boleh dengan berbahasa apa saja, nggak enak. Kan biasanya kita wadabdallin amin, itu sama Allah, dosa-dosa kita akan rontok juga yang tadi. Tapi kalau amin diganti sama bahasa Indonesia, apa amin artinya? Kabulkanlah, kan begitu. Enggak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya kan amin. Enak kan? Coba kalau Yusman Roy, siratal diganti, yaitu jalan yang engkau beri nikmat ya Allah, bukan jalan yang engkau murkai. Kabulkanlah. Hancur Yusman Roy. Akan petinju nasional. Ya Allah, makanya hampir nanti pokoknya masing-masing kita bisa jaga diri lah. Hati, jiwa, pikiran kita jangan sampai belok akidah kita. Betul nggak? Akidah kita kepada Allah, kepada Rasulullah sama. Rasul dari Allah. Allah meminta Rasul untuk umatnya, untuk hambanya, kita selaku hamba dan umatnya. Maka oleh hal dari Isra Mi'raj adalah jaga salat 5 waktu. Ya, jangan sampai kesiangan. Walaupun kesiangan tetap laksanakan. Jangan tamu-tamu siang apa sholat, jangan. Karena sholat itu adalah kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi shalah. Perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab nanti di akhirat adalah sholatnya. Sholat dulu nih. Sholatnya diperiksa. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amal ibadah kita akan bagus.
sholat kita belentang-belentong, suka ninggalin, kita akan mendapatkan naungan neraka jahanam, namanya neraka Saqar. Buka Quran surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 44. Kata Allah, "Man salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin." Perhatikan artinya. Kata Allah, surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 44. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Berarti neraka Saqar sudah disiapkan bagi orang yang suka meninggalkan sholat dan orang yang enggak mau memberi makan orang miskin. Buka Quran, bukan kata ulama, bukan kata saya, Allah langsung. Al-Mudaththir ayat 42 sampai 44. Sampai ke situ berapa tahun? Masya Allah, orang yang meninggalkan satu sholat aja nih, subuh tadi enggak sholat, maka Allah akan menghukumnya di dalam neraka Saqar itu 1000 tahun lamanya satu sholat. Buka Quran surah As-Sajdah, tilawah tuh. Kalau nggak salah ayat kelima apa keenam tuh ya Bu Paji ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Yang mana satu hari kadarnya, dan satu hari di akhirat itu kadarnya sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu sholatnya, dia akan dihukum oleh Allah satu hari di akhirat di neraka sama dengan 1000 tahun. Ada umur kita 1000 tahun ada? Makanya jangan ninggalin sholat, jangan ninggalin sholat. Siapapun kita, profesi apapun kita, jangan ninggalin sholat. Apalagi saya sangat luar biasa, tempat salon orangnya semua pada rajin ibadah. Maka mudah-mudahan nanti kalian masuk surga duluan, nanti panggil saya. Iya, panggil saya. Ya. Ya. Bener nggak saya? Soalnya yang banyak ngomong ini pasti banyak kesalahan. Bener kan? Kalau nggak dikaji omongan itu dari ilmu-ilmu, daripada ilmu Al-Quran, hadis, tafsir dan sebagainya, kitab-kitab yang lain. Makanya nanti yang penting ibadah nomor 1 ya. Nanti zuhur kita lagi gunting-gunting dulu. Yang penting nanti waktu zuhur masih ada. Setelah sudah selesai pekerjaan kita nih, jangan lupa sholat. Betul? Asar begitu, maghrib juga. Kalau bisa maghrib karena rumah kita jauh, maghrib dulu di sini, isya nanti habis maghrib baru pulang, ataupun isya dulu di sini baru pulang. Terus subuh lagi di rumah, di masjid, gitu ya. Maka oleh jangan ninggalin sholat, karena tadi sholat itu nanti tempatnya neraka Saqar. Tahu nggak, neraka Saqar itu orang-orangnya hancur segala tulang belulangnya. Habis dihancurin, diutuhin lagi sama Allah, hancur lagi, diutuhin lagi sampai 1000 tahun satu waktu. Tadi yang subuhnya nggak ninggalin, tinggal hitung aja 1000 tahun. Zuhur nggak dia ninggalin nggak kerjain, berarti 2000 tahun. Hitungin aja. Saat sekarang kita mau tobat gimana? Ya udah tobat, jangan sampai ninggalin, betul nggak? Misalnya perasaan kita biar tobat kita itu diterima sama Allah, jangan lupa. Misalnya tadi habis sholat subuh, monggo silakan sholat subuh yang lalu-lalu kita tinggalkan. Enggak ada sia-sia kok. Permasalahan begitu enggak ada sia-sia. Jangan hitung-hitungan sama Allah, betul nggak? Hitung-hitungan. Ada ulama soleh merasa dirinya itu selama 500 tahun hidup itu jauh daripada bisingan. Dia maunya tempatnya sunyi, mau ibadah. Meninggal dia. Begitu meninggal, ya Allah, mana ibadahku selama 500 tahun aku gak pernah durhaka dan maksiat kepada ya Allah.
500 tahun, bayangin. Dikasih umur 500 tahun sama Allah, itu ibadah dulu. Jawaban singkat sama Allah begini, ya udah, mata kamu tuh ganti, karena aku yang beri coba. Karena engkau ibadah mengharapkan pahala, maka engkau bakal masuk neraka selamanya. Nangis bombay ya. Dia lagi dah. Ya Allah. Sadar dia ternyata apa? Segala sesuatu ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu. Tanpa rahmat, limpahan, maunah, taufik dari Allah, kita ini tidak bisa apa-apa. Betul nggak? Makanya jangan macam-macam dah. Hitung-hitungan sama Allah ibadah. Makanya kalau pengen tobat nggak apa-apa, melaksanakan sholat-sholat yang dulu nggak ada nggak ada sia-sia. Allah akan menghitungnya kepada kita. Betul nggak? Orang yang melaksanakan kebaikan sedikit apapun akan mendapatkan ganjaran kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan walaupun seperti darah, dia akan menuai kebaikan tersebut. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebaiknya kalau kita melaksanakan keburukan minimal sebesar biji darah pun, kita akan menuai daripada kejahatan tersebut. Na'udzubillahi min. Sekali lagi, yang pertama, kita hadir pada kali ini untuk acara Walimatus Safar Umrah pimpinan kita beserta keluarga besar beliau untuk melaksanakan demikian. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keluarga melaksanakan umrah diberikan kesehatan jasmani, rohani, lahir dan batin. Mudah-mudahan dalam melaksanakan umrahnya diberikan keselamatan dalam perjalanannya. Amin ya rabbal alamin. Dan peristiwa Isra Mi'raj yang kita bahas pada kali, mudah-mudahan istiqomah hati jiwa pikiran kita untuk selalu mengerjakan salat fardu yang 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan insya Allah. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk al-fakir. Benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan milik pribadi al-fakir semata, mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah atas segala perhatian. Terima kasih atas mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan berbuat hasanah bagi kita semua.